Halo Sobat Kicomania, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali berbagi pengalaman, berbagi informasi masih tentang seputar permasalahan dan perawatan pada burung kacer. Kali ini saya ingin mencoba membahas fenomena yang terjadi pada seekor kacer, yaitu fenomena kacer lip sync. Ayo ikutin terus video ini sampai habis dan jangan di skip. Seperti biasa, saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, saya persilahkan untuk cek video saya sebelumnya. Siapa tahu ada informasi yang teman-teman cari tentang seputar permasalahan dan perawatan pada burung kacer. Dan jika teman-teman suka, silahkan jangan ragu-ragu, langsung subscribe. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasannya. Oke Sobat Kicomania, ada fenomena unik yang terjadi pada seekor kacer pada saat digantangkan maupun pada saat di-track dengan beberapa kacer, di mana fenomena ini selalu menjadi bahasan oleh Kicomania dan menurut saya perlu dibahas tuntas pada episode kali ini, yaitu fenomena kacer lip sync pada saat digantangkan maupun pada saat di-track. Apa itu kacer lip sync? Kacer lip sync yaitu penunjukan ketika seekor kacer dalam keadaan setengah emosi atau emosinya yang kurang, dan terjadi juga pada seekor kacer yang mengalami birahinya yang kurang. Sering juga disebut oleh Kicomania, yaitu kacer yang kebanyakan gaya saja pada saat digantangkan maupun pada saat di-track. Jadi kacer lip sync ini bisa terjadi pada kacer yang kurang emosi dan terjadi juga pada kacer yang kurang birahi. Perlu Sobat Kicomania ketahui, ada kalanya rawatan seekor kacer ditekankan untuk mengejar emosinya. Terjadi pada kacer tipe dingin yang memang basicnya mempunyai emosi yang minim sekali, atau untuk kasus kacer yang mengalami birahi berat. Dan tidak menutup kemungkinan rawatannya juga ditekankan untuk mengejar birahinya. Terjadi pada kacer tipe panas yang mempunyai basic emosi yang tinggi, atau untuk kacer yang mempunyai birahi yang kurang atau kurang birahi. Nah, untuk penjelasan kacer lip sync ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu untuk kacer lip sync karena kurang emosi. Ini terjadi pada seekor kacer dengan kondisi setengah on atau emosinya yang tanggung, karena rawatan hariannya yang ditekankan untuk mendongkrak emosinya itu kurang. Dengan ciri-ciri pada saat digantangkan maupun pada saat di-track dengan beberapa burung, hanya kebanyakan gaya saja, tidak mengeluarkan suara sama sekali, hanya loncat-loncat di tangkringan saja, dan kadang hanya ngeban untuk sesekali. Terjadi pada kacer tipe dingin yang rawatan hariannya terlalu dimandikan sering dan jemurnya yang kurang, dan pada saat eksekusi lomba yang kurang pas. Dan untuk solusinya, tetap evaluasi dari rawatan sebelumnya yang teman-teman lakukan. Misalkan ada seekor kacer yang rawatan hariannya dimandikan seminggu 2-3 kali, dijemur seminggu 2 kali hanya 30 menit, dan jangkrik diberikan 5 pagi 5 sore. Dan pada saat lomba, si kacer dimandikan, lalu setelah mandi diberikan jangkrik dan kroto. Setelah digantangkan, respon ngotot di awal, selanjutnya hanya loncat-loncat saja, tidak mengeluarkan suara sama sekali, hanya kebanyakan gaya saja. Jelaskan dari evaluasi rawatan sebelumnya tadi, si kacer kebanyakan mandinya, jemurnya yang kurang, dan pada saat eksekusi lomba, baiknya jangan diberikan kroto dulu. Lalu untuk rawatan selanjutnya, coba mandinya dikurangi, bisa menjadi seminggu sekali atau seminggu 2 kali saja. Jemurnya ditambah
seminggu 2-3 kali atau 2 hari sekali, maksimal 3 jam atau sekuatnya si kacer saja. Pemberian jangkrik maksimal 3 pagi dan 3 sore saja, dan harian di full prodong saja untuk menstabilkan suhu tubuh dan untuk memaksimalkan powernya. Lalu pada saat eksekusi lomba, coba boleh dimandikan. Setelah mandi, berikan jangkrik 2, dijemur kurang lebih 10-15 menit. Lalu dikerodong atau boleh juga setengah dikerodong. Kondisikan di tempat yang sejuk. Dan pada saat mendekati lomba, kurang lebih 1 sesi sebelum lomba, perhatikan gerak-geriknya. Jika masih kurang on atau isian belum ngalir banyak kacarannya, boleh diberikan ulat Hongkong kurang lebih 5-10 ekor. Setelah itu mendekat ke area lomba agar emosinya selalu terpancing dan siap untuk digantangkan. Lalu evaluasi hasilnya lagi. Jika menurut teman-teman belum maksimal, coba jangan langsung rubah rawatan hariannya dulu. Otak-atik di eksekusi lombanya saja. Jika emang kurang maksimal, barulah kita merubah rawatan hariannya. Misalkan rawatan hariannya mandi boleh seminggu sekali, jemur dimaksimalkan lagi. Begitu seterusnya sampai menemukan titik kerja yang maksimal si kacernya ini. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu kacer lipsing karena kurang birahi. Ini terjadi pada kacer dengan kondisi setengah on. Tetapi ini karena emosi yang terlalu mendominasi. Karena rawatan hariannya selalu ditekankan untuk memaksakan pembentukan emosinya tanpa memperhatikan fisik dan istirahatnya, lalu berdampak kehilangan sebagian besar birahinya. Dengan penunjukan ciri-ciri pada saat digantangkan maupun pada saat di track, ngotot di awal, selanjutnya hanya bunyi siulan, kebanyakan gaya saja. Tetapi di sini ekor buka nutup. Terjadi pada kacer tipe panas yang rawatan hariannya kurangnya pemandian dan terlalu banyak dijemur tiap hari tanpa memperhatikan istirahatnya. Dan pada saat eksekusi lomba, si kacer tidak dimandikan atau kurangnya pemberian extra fooding kroto. Dan untuk solusinya, tetap evaluasi dari rawatan yang teman-teman lakukan. Misalkan ada kacer teman-teman yang mempunyai basic tipe panas juga. Dengan rawatan sebelumnya, kacer dimandikan seminggu 2-3 kali, waktunya pagi. Dan setelah itu dijemur seminggu 2 kali. Jemurnya 2 jam setiap kali jemur. Dan setelah jemur diberikan kroto. Pemberian jangkrik diberikan 5 pagi 5 sore. Dan pada saat lomba, si kacer dimandikan dan hanya diberikan extra fooding jangkrik saja. Setelah digantangkan, respon main awal ngotot. Setelahnya hanya loncat-loncat saja, hanya mengeluarkan suara siulan yang tertahan. Kadang mau bunyi, tetapi seperti ngeriwik pelan. Tetapi ekor sudah buka nutup, sesekali mau nerkam. Jelaskan, lipsingnya ini karena kurang birahi, kurangnya pemandian, dan jemurnya yang terlalu kuat. Lalu untuk rawatan selanjutnya, tekankan untuk mengejar birahinya dulu. Misalkan coba mandikan tiap sore tanpa jemur dulu. Jangkrik dinolkan dulu dan diberikan kroto seminggu 2 kali. Waktunya sore setelah mandi. Harian bisa di full krodong longgar, kondisikan di ruangan yang sejuk dan nyaman. Dan untuk eksekusi lomba, sebelum digantangkan, 4 sesi sebelum gantang coba dimandikan dulu. Setelah mandi, berikan jangkrik 1 ekor saja dan kroto di standby-kan. Artinya kroto selalu disediakan di cepuk krotonya. Siap digantangkan dan coba amati perubahannya. Jika positif, lanjutkan rawatan seperti itu. Tetap harus memperhatikan kondisi si kacer dan cuaca. Jika negatif, sama saja, jangan langsung merubah rawatan hariannya. Jika teman-teman perhatikan rawatan hariannya sudah enak,
Misal, yang tadinya kacernya gacor jadi tidak gacor lagi. Berarti coba otak-atik dirubah, dieksekusi lombanya dulu sampai menemukan titik enaknya si kacer bisa kerja maksimal pada saat dilombakan. Misalkan seperti itu. Jadi kita sebagai perawat kacer harus tanggap pada setiap perubahan yang dihasilkan dari rawatan yang kita lakukan. Oke, jadi kesimpulannya, kacer lip sync itu ada dua penyebab. Yang pertama yaitu kacer lip sync karena kurang emosi, dan yang kedua karena kurang birahi. Dan untuk solusi rawatannya yaitu dicari tahu dulu penyebabnya. Apakah kacer teman-teman itu mengalami kurang emosi atau kurang birahi, dengan cara mengevaluasi rawatan sebelumnya yang teman-teman lakukan. Jika sudah ketemu penyebabnya, barulah enak kita menentukan rawatan selanjutnya. Jadi, saya mohon sekali untuk teman-teman yang mau bertanya, tolong sertakan rawatan sebelumnya yang teman-teman lakukan agar mudah untuk mengevaluasinya. Jika teman-teman bertanya tapi tidak menyertakan rawatan sebelumnya, saya pasti akan kebingungan untuk menjawabnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini tentang fenomena kacer lip sync pada saat digantangkan maupun pada saat di-track dengan beberapa burung. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung saja ketik di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Tapi jangan lupa sertakan rawatan sebelumnya. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya, masih tentang seputar permasalahan dan perawatan pada burung kacer. Salam kicau mania, salam sukses untuk kita semua.